ini bagus loh kawan-kawan di desa ini. Dia punya lahan desa dipinjamnya, tapi bibit cabenya tak ada. Kita hanya menyampaikan informasi-informasi itu aja sama pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami berjumpa dengan salah seorang sahabat sesama politisi Partai Golkar yang saat ini diberi amanah sebagai Ketua DPRD Siak. Beliau Bang Indra Gunawan SE. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bang, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih kami diterima di kediaman dinas Bang Indra, dan tentu kami doakan Bang Indra senantiasa sehat dan bisa menjalankan semua aktivitas dengan baik dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Siak. Amin, insyaallah. Apa kesibukan dalam waktu dekat nih Bang di DPRD sendiri? Ya, yang jelas di awal tahun tentunya kita di DPRD menyusun agenda. Kemudian kita coba menggali potensi APBD yang sudah kita sahkan, di mana kesiapan pemerintah terutama di OPD-OPD. Tentunya ketika kita gegas pengesahan APBD ini, maunya kita pemerintah daerah melalui OPD-nya segera merealisasi program-program yang sudah tersusun sehingga APBD ini bisa bergerak. Mudah-mudahan dengan APBD ini bergerak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Sama-sama kita ketahui bahwa beberapa tahun yang sudah kita diterpa pandemi cukup menguras pikiran dan tenaga, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimana masyarakat ini tidak jauh terpapar dengan kondisi kehidupannya. APBD Ketok Palu berapa? 2,4 triliun ya. Bagaimana langkah penanggulangan inflasi di Siak? Bagus pemerintah dan DPRD selalu berupaya bagaimana membuat satu program dan terobosan kegiatan yang senantiasa kegiatan itu berada di kecamatan dan di desa-desa, sehingga bisa perputaran itu bisa bergerak di bawah gitu. Kemudian mungkin upaya-upaya lain nanti kita bisa memberi masukan kepada pemerintah. Tidak saja mampu mungkin melalui APBD, tentu kita maunya beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Siak juga bisa mendorong. Ya. Peran serta pihak ketiga ya. Ya. Sehingga masyarakat Kabupaten Siak ini tidak berada dalam posisi di bawah secara nasional dalam kondisi inflasi ini. Sejauh ini respon pihak ketiga dalam hal ini mungkin barangkali investor dalam rangka membantu penanggulangan inflasi di Kabupaten Siak sendiri, bagaimana responnya? Apakah ada program-program yang diarahkan oleh pemerintah seperti bantuan sembako murah atau bagi-bagi sembako, seperti apa sinerginya? Ya. Biasanya perusahaan ini kan kita kan punya CSR. Mungkin ada pengalihan kegiatan. Mungkin dulu bisa saja membuat lapangan fisik fisik. Ya. Hari ini maunya kita lebih menyentuh kepada masyarakat. Nah, inilah upaya pemikiran kita sebagai DPRD menyampaikan kepada pemerintah gitu. Sehingga tahapan ini bisa dilalui, ya mudah-mudahan yang dengar cerita 2023 ini lebih parah. Ya insya Allah kita bisa melewati hal itu. Artinya sinergi tetap dilakukan ya? Insya Allah. Nah, ini menarik nih Bang. Seperti biasa sebelum kita diskusi secara formal kegiatan kita DPRD, ada hal yang biasa kami lakukan diskusi dengan tokoh-tokoh muda, politisi-politisi muda di daerah, yaitu bicara pengalaman nih Bang. Nah, Bang Indra sendiri kan tidak serta-merta jadi politisi tiba-tiba seperti itu. Pasti ada proses, entahkah memang dari kecil bibit kepemimpinan sudah ada, atau ada hal yang barangkali jadi pemicu sehingga saya mau ikut berpolitik. Bisa cerita sejarah Bang Indra nih. Bang Indra ini lahir di mana? Biar teman-teman juga tahu. Jadi saya lahir di salah satu desa terpencil di Kabupaten Siak.
Itu namanya Desa Teluk Lanus. Desa Teluk Lanus itu daratan atau daratan ya? Daratan pesisir. Darat. Iya. Kalau darat bisa kalau jalan kaki. Wis, berarti artinya akses kendaraan belum ada. Iya, karena dari Kecamatan Sungai Apit itu saja lebih kurang 64 kilo. Dan tak mungkin pemerintah dengan APBD sebesar ini bisa mendorong infrastruktur jalan sampai ke sana. Tetapi dengan semangatnya pemerintah, karena ada kampung, ada masyarakat di sana, pemerintah mengakomodir kepentingan masyarakat itu menyediakan kapal feri rute ke Teluk Lanus. Itu masuk Kuala Kampar ya? Teluk Lanus itu perbatasan kita sama Pulau Lawan. Pulau Lawan. 2 hari sekali PP kapal di sana. Jadi masyarakat di sana sekarang sudah tumbuh. Awalnya enggak sampai 100 kakak, alhamdulillah hari ini sudah di atas 500 kakak. Karena pemerintah desa dan kabupaten menyiapkan lahan kepada masyarakat transmigrasi lokal untuk bersawah di sana. Ya. Berarti artinya penduduk sana bukan hanya penduduk lokal lagi ya? Enggak, tidak. Iya, sudah berbaur, bermacam-macam. Bermacam-macam masyarakat yang ada di sana hari ini. Dari 100 kurang kakak sekarang sudah hampir 500 lebih kakak yang ada di sana. Jadi Bang Hendra lahir di sana? Lahir di sana, terus Sungai Apit, pindah ke Sungai Apit. Oh, pindah, orang tua pindah? Ya, pindah Sungai Apit, terus dalam waktu berjalan berkeluarga. Sekolah Sungai Apit? Sekolah Sungai Apit, SMP Sungai Apit. SD Sungai Apit, SMP Sungai Apit. Kemudian SMA itu? Di Tanjung Pinang. Oh, SMA di Tanjung Pinang. Itu orang tua pindah atau pergi merantau karena susah merantau, kerja, sekolah, cuci mobil di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang sampai selesai siap berkembang menjadi Kabupaten Mekaran, balik kuliah di Jogja. Oh, ke Jogja. Jadi dari SMA langsung terbang ke Jogja. Ke Jogja balik. Pemekaran dulu ya. Pemekaran Kabupaten dulu kan sama dengan Menggalis. Ya. Terbentuk Komisariat Siak waktu itu di Yogyakarta. Waktu itu masih zaman kuliah ya? Masih zaman kuliah. Jadi saya jauh-jauh putar-putar di Riau ini rata-rata pimpinan DPRD, tinggi-tinggi politik ini nggak lepas orang Jogja. Di kampanye itu pun nggak ganti-ganti orang Jogja. Nggak juga lah, sama aja kan orang Riau kan? Orang Riau juga. Alumni Jogja kan? Karena di sini ada namanya keluarga alumni Yogyakarta. Dulu selalu di bulan puasa kita buka bersama segala macam. Mungkin disitulah terajut lagi emosional kita merantau ini kan. Jadi awal pemekaran ke Siak abang masih kuliah? Masih terbentuk Komisariat Siak di Yogyakarta, lepaslah dari Bengkalis. Selesai balik ya kan, karena sudah pemekaran nih Kabupaten Siak nih. Pembangunan. Awalnya kita mau jadi petani aja dan buruh. Belajarlah bekerja gitu kan, membantu pemerintah. Belajar bekerja, membantu pemerintah, terus tapi kan hari ke hari kan semakin lama kan semakin banyak kawan. Mungkin satu ketika duduk dengan orang politik, membantu orang politik, pada akhirnya ikut gitu. Tertarik. Memang niat awal tuh tak ada. Cita-cita tak ada. Tertarik. Gali potensi bagaimana membina pemuda yang ada di Kabupaten Siak. Ketika kita aktif berkomunikasi dengan kawan-kawan, terus kawan-kawan sampaikan, cobalah siapa di antara kita umpamanya gitu kan, yang bisa kita dorong supaya organisasi ini bisa tertata dan ada turunannya. Hari ini kan ketika kita tak punya jaringan, kita mau bentuk di desa kan payah juga, Pak. Ya kan, semua itu kan perlu perlu kekuatan, ya kan, untuk sampai ke titik sana. Tapi kalau kita lemas kan tak sampai ke desa, Pak. Mungkin 5 langkah kita berjalan dan tak kuat lagi kita balik. Tapi ketika ada roh, bisa kita bawa sampai ke titik desa itu.
oh abang kita ada di sini, umpamanya seperti itu. Awal mikirnya seperti itu. Ya, betul. Ya kan? Jadi umpamanya nanti kalau ada kawan-kawan keluarga yang sakit, ya kebetulan abang kita di situ kan bisa dibantu. Ya. Mungkin pikiran kawan-kawan, bisa juga ya, paling kita udah punya kawan di kecamatan, punya kawan di kabupaten. Waktu itu kita disupport oleh pemerintah. Pemerintah minta bantu bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang bisa bersaing lah. Kan bisa bersaing itu bukan dalam artian dia punya pola pikir di bidang pendidikan saja, Pak. Ya. Mungkin di sektor pertanian, mungkin dia tak sekolah. Tapi dia yakin bahwa dia menjadi petani itu petani yang sukses gitu. Kemudian setelah dapat potensi-potensi itu dari pemuda-pemudi yang ada di kabupaten, kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Pak, pemuda di sana sangat aktif loh, Pak. Punya kolam umpamanya seperti itu kan. Tapi ikannya tak ada. Kira-kira seperti apa ya? Ya butuh program. Butuh program. Pak, ini bagus loh, Pak. Kawan-kawan di desa ini. Dia punya lahan desa dipinjamnya, tapi bibit cabenya tak ada. Kita hanya menyampaikan informasi-informasi itu aja sama pemerintah gitu. Jadi pemerintah respon, mereka melakukan pembinaan, mereka lakukan pelatihan, dia kasih tahu kita, karena kita pengurus di kabupaten gitu, kamu pelatihan ini, siapa ya kira-kira? Kita sampaikan saja sama Pak Pengulu, Pak. Mereka tahu di sana ada pemuda yang potensi di bidang ini. Jadi kita bisa mengklaster bahwa ketika program umpamanya ternak ikan, ya di sini dia klasternya. Ya. Ketika umpamanya tanam cabai, ya di sini. Tak semua karena informasi ini sudah kita sajikan kepada pemerintah. Jadi pemerintah tidak serta-merta membuat program itu asal program saja. Ya. Siapa orangnya dia tak tahu gitu. Hari ini dengan media informasi yang kita sampaikan kepada pemerintah itu mereka sudah tahu. Program ini berarti di kecamatan ini, umpamanya di kecamatan ini, di desa ini dia. Program ini di kecamatan ini, di desa ini dia. Sehingga pada saat waktu itu sudah merubah, menurut kita ya, kita sudah bisa merubah mindset para pemuda itu. Dulu maaf cerita waktu saya masih kecil-kecil, kita masih kecil-kecil, balik petang, malam lagi keluar gitar, ya di simpang. Di zaman itu tak ada lagi, Pak. Hari-hari mereka sudah capek bertani, sudah capek beternak, malam dia istirahat. Jadi sudah dia punya penghasilan, hidupnya juga sehat gitu. Harapan kita ke depannya tumbuhlah generasi-generasi yang potensi, yang punya daya saing di bidangnya. Itu harapan kita, Pak. Cuman kita ini kan ada masanya, ya kan gitu ya kan. Menjadi ketua ini 3 tahun selesai, menjadi ketua ini 2 tahun selesai. Harapan kita kan generasi ini kan bisa berlanjut. Tetapi hari ini ya alhamdulillah sampai hari ini ya pemerintah daerah masih melirik pemuda-pemuda yang potensi, yang awalnya kita bentuk karakternya itu. Setelah proses pembinaan, pemberdayaan pemuda itu, kapan mulai proses masuk ke politik? Berjalan, Pak. Pertama masuk tahun berapa? Masuk ke Dewan 2014. Langsung bergabung ke partai langsung? Iya. Gitu ya? 2014. Sebelumnya membina aja ya? Membina partai kita coba tidak menjadi bagian target bagi kita awalnya itu. Tetapi kan ketika kita sudah masuk partai, pikir kita yang kita lakukan itu rupanya betul kalau kita masuk dalam politik. Lebih kuat ya? Lebih kuat dia. Punya jejaring lain selain jejaring partai politik gitu. Sebelumnya Abang Ketua Karang Taruna? Iya. Ketua Karang Taruna. Ini lucu nih. Jadi Ketua Karang Taruna, terpilih Ketua Karang Taruna. Atau itu belum di DPR ya? Belum. Disitulah kita membina kawan-kawan itu. Karena Karang Taruna ini kan dia hadir sampai ke desa. Ya. Setelah itu waktu berjalan, kawan-kawan sampaikan, cobalah ketua, sejauh mana tingkat kesukaan pemuda dengan ketua masuk dalam calon ketua KNPI. Ya masuk, Pak.
masuk insya Allah pas pemilihan terpilih pula gitu, aklamasi gitu. Ya. Berarti dari Karang Taruna itulah awalnya ya? Awalnya. Ya syukur juga lah kawan-kawan bersemangat, ya kan, bisa bekerja sama, punya tim yang bagus gitu. Ya pemerintah daerah juga waktu itu sangat mendukung lah kegiatan-kegiatan, karena mereka terbantu Pak. Ya. Terbantu. Programnya jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Pembinaannya pun jelas. Jelas, karena Karang Taruna itu di desa itu memang disandingkan langsung dengan penghulunya Pak. Karena keberadaan Karang Taruna itu kan waktu itu ya saya tidak tahu kalau PP-nya berubah ya. Di PP 7172 itu kalau tidak salah saya itu dia sejajar tuh LPM dengan PKK. Ya, jadi para penghulu itu kepala desa itu ya berkewajiban mitra untuk membina itu. Gitu. Jadi asal kita hadirkan pemuda ini, kita dudukkan dengan penghulu, sudah kita titipkan. Ini masyarakatmu, adik-adik kita yang harus Pak Penghulu berdayakan. Ya. Berarti ini udah periode kedua Bang ya? Ya, insyaallah. Ketua DPR sudah 2 periode juga ya. Walaupun ada masa jeda ya, dinamika politik Bang ya. Itu biasa. Ini kalau bicara politik tentu kita nggak lepas dari yang namanya mentor Bang. Siapa orang-orang yang berpengaruh ke perjalanan politik Bang selama ini? Yang jelas pertama keluarga ya. Abang berapa orang berada? 8. Dari 8 orang? 8 dari anak, 6 dari 8. Anak ke-6 dari 8? Ya. Ya. Orang tua masih? Oh sudah tak ada lagi. Keduanya? Iya. Kakak beradik 6 masih hidup? Masih ya? Masih. Ya. Jadi pertama orang tua. Waktu itu keluarga. Waktu itu orang tua sudah tak ada. Waktu abang mulai masuk politik? Sudah tidak ada. Oh. Posisi pejuang ya. Ya, yang jelas ketika orang tua saya tak ada, tentunya mertua ada. Respon dari mertua sangat bagus. Kebetulan dapat dukungan dari orang rumah. Mungkin waktu itu anak masih kecil-kecil ya. Belum begitu beban, belum begitu besar kan. Betul. Jadi jalan tuh lurus saja. Jalan tuh lurus. Kebetulan waktu itu saya mengikuti banyak berkawan dengan kawan-kawan yang berasal dari Partai Golkar. Ya. Kemudian banyak kegiatan menurut saya sangat positif. Kita numpang berteduh lah di situ. Kebetulan kita merasa nyaman, ditawarin menjadi caleg, kita ikut caleg. Alhamdulillah terpilih ya. Terpilih. 2024 kalau tak salah, ini kan suara terbanyak nih Pak. Iya kan? Iya betul. Kita nunggu aja masuk. Tak salah saya waktu itu nomor 4 ya. 2014 nomor 4. Jadi kawan-kawan bilang, "Ketua kok nomor 4?" Enggak apa-apa. Kalau dukung, macam mana kita start di tengah-tengah, finishnya pertama ya. Dan itu dibuktikan sama kawan-kawan. Alhamdulillah di Dapil di Partai Golkar kita di periode 2014-2019 kita start di nomor 4, finish kita di nomor 1. Terus berjalan waktu nyambung 2019-2024. Ini kan calegnya ada 11 nih di Dapil saya nih. Ya. Ada 11 kursi. 11 kursi. Nah, jadi saya startnya di nomor 11. Di 2019. Nah, tentu kita bilang sama kawan kita, panaskan mesin. Semangat panaskan mesin kan? Ya. Nah, bagaimana kita startnya terakhir? Finish pertama. Ya. Alhamdulillah dibuktikan sama kawan-kawan gitu. Artinya dukungan masyarakat masih kuat ke kita ya. Yang jelas pikir saya apa yang kita buat mungkin hari ini kita terima hasilnya. Iya, betul. Sepakat saya itu. Apa yang kita lakukan kemarin hasilnya itu hari ini. Nah, ini bicara perjalanan politik selanjutnya. Bang Indra kan salah satu tokoh muda, tokoh politik yang cukup punya potensi. Apalagi pilkada sebentar lagi 2024 juga ya. Iya. Habis 2023 ya? 2000 Bupati sampai selesai. 2024. Iya. Ya. Kita melihat informasi Bang Indra ini salah satu seorang yang barangkali punya peluang untuk pilkada ke depan. Ini gimana harapannya? Jadi gini Bang Ihib. Karena melihat perjalanan politik abang kan targetnya juga nggak perlu mengikuti alur saja kan? Iya, jadi gini Bang Ihib. Jadi ketika saya masuk
di dalam politik, yaitu Partai Golkar ini, pasti sebagai kader saya ngikut. Makanya saya sampaikan di awal tadi, saya diajak karena saya mau diajak, kan saya tak bisa ngotot minta nomor 1. Ya. Tapi ketika diperintah partai yang nomor 4, saya harus ikut proses itu. Di periode kedua juga saya ngikut, diperintahkan nomor 11, saya harus ikut, dan saya harus tunjukkan kepada partai bahwa saya mampu saat itu ya. Saya tak tahu ke depannya gitu. Ya, Hari ini kalau tak ada perubahan, yang kita tahu bahwa pileg ini kan 2024 Februari ya. Februari. Kemudian pilkada Oktober. Oktober Ya. 2024. Nah, tentunya kan ini ada ring waktu. Betul. Ya kan? Ada ring waktu. Tentunya ketika Prosesnya hampir bersamaan ya. ya, tentunya ketika kita mau melangkah di situ, karena undang-undang kan mengatur juga Bung Iip, harus 20%. Betul. Baru aman kita. Hasil pilkada itu kan hasil pemilu. Hasil pileg nanti ya, kan harus 20%. Betul. Hari ini Partai Golkar di DPRD Siak ini kan 40 kursi. Kita dapat 8 kursi. Itu di posisi 20%. Ya, pileg kita menang. Ya. Di Kabupaten Siak ini pileg kita menang. Nah, tentunya kemenangan ini kan harus kita pertahankan. Ya, betul. Makanya hari ini Target pertama itu dulu ya. Ya, makanya hari ini walaupun saya diminta oleh banyak masyarakat dan tokoh untuk maju sebagai kepala daerah, tentu sebagai kader dan pengurus partai saya harus bertanggung jawab dulu pada partai. Memenangkan partai. Iya, Partai Golkar. Ya. Makanya kita mapping dulu. Ya, betul. Dapil Kewajiban 1 pertama Dapil 1 kira-kira dengan potensi caleg kita seperti ini berapa dapat kita. Dapil 2 dengan potensi caleg kita seperti ini berapa dapat. Begitu juga dapil 3 dan Siak ada berapa dapil? 4 Pak. 4 ya. Begitu juga dapil 3 dan dapil 4. Artinya hampir setiap dapil 2 kursi ya. 2 kursi. Nah, kemarin itu kan kita kan menang di Kandis 3 kursi. Cuman kecolongan di Tualang dapat 1 kursi gitu. Hari ini bagaimana kita bisa mempertahankan? Minimal Syukur-syukur bisa bertambah ya. Syukur-syukur bisa 10 kursi Pak. Ya. Ini kan akan menunjukkan kepada kita semua bahwa kondisi fraksi dan Partai Golkar Kabupaten Siak ini diterima oleh masyarakat. Betul. Makanya kita menang, seperti itu kan di pemilu nanti gitu. Nah, ini kita tes case dulu gitu. Jadi target awal menang dulu baru kita bicara. Baru bicara itu. Tetapi kan tentunya harapan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk mendorong kita itu kita sampaikan. Pak, kita sama-sama dulu berjuang di pileg ya. Ya. Kalau Bapak betul-betul mau mendorong saya atau kader terbaik dari Partai Golkar untuk memimpin negeri ini. Ya. Iya kan? Hasilnya positif, Pak. Berarti semangatnya yang pertama menangkan partai dulu. Iya, hasilnya positif. Makanya hari ini semakin hari ya tokoh-tokoh ya sudah pada bergabung kembali, Pak. Dukungan sudah bertambah semakin mengalir pada ya? Partai Golkar ini gitu. Apalagi sekarang di daerah-daerah Teran ini mereka ngomong, Pak, kita harus kembali lagi ke Golkar. Ya. Jadi kita tidak bisa diam, Pak. Kita harus sambut mereka gitu. Transmigrasi ini salah satu program fenomenal Partai Golkar. Iya, karena mereka kan mungkin sudah zamannya berubah, mereka rasakan zaman baru, rupa lebih enak zaman yang lama gitu. Ya. Mungkin mereka lihat ini kapalnya sama nih, cuma nahodanya kurang tepat menurut mereka. Makanya mereka mau balik lagi ke nahoda yang lama waktu kejayaan Partai Golkar itu. Nah, tentunya kita sebagai sebagai kader dan pengurus partai harus menyambut secara positif gitu. Supaya semangat mereka itu kan tidak pernah diremnya, Pak. Bisa maju. tersalurkan Iya. ya. Ini yang hari ini kami rasakan di Kabupaten Siak. Karena begitu banyak tumbuh dan berkembang kader-kader baru, Pak, yang ada di Siak ini bersama Partai Golkar. Ini karena azan terbatasi diskusi kita dengan Bang Indra. Cuman ada 2 hal yang ingin kami dengar. Yang pertama, tentu karena pemilu sebentar lagi, apa himbauan Bang Indra kepada masyarakat Siak, baik pemudanya, masyarakat umum, dalam rangka menghadapi dan menyongsong pemilu yang akan datang? Itu yang pertama dulu. Gimana Bang tanggapannya? Ya, yang jelas saya atas nama pribadi, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Siak. Pertama sudah mendukung dan memilih
saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Siak. Tentunya jabatan ini saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, Pak. Makanya ke depannya Pileg tahun 2024 masyarakat harus bertanya dengan saya terutama, apa saja sih Indra yang kamu lakukan selama kamu menjabat sebagai anggota DPRD, atau kepada kawan-kawan lain gitu. Ya, bisa saya pertanggungjawabkan, Pak, ya kan? Karena ini amanah gitu. betul. Amanah masyarakat dititipkan ke saya dan saya harus bertanggung jawab terhadap partai. Nah, ini kita kami sampaikan kepada masyarakat dan anggota fraksi kami, Pak. Ya. Supaya nanti ketika mereka hadir juga ke masyarakat bertanya dia bisa jawab. Jangan kita hanya dipilih sebagai anggota DPRD, kita datang ke kantor, kita pulang lagi, tidak ada yang berbuat. Tak ada yang berbuat gitu. Nah, lebih bagus menurut saya kita menjadi petani atau menjadi tukang yang baik saja, sehingga kita tidak berutang budi kepada masyarakat yang penuh harapan kepada kita gitu. Karena masyarakat milik kita pasti ada harapannya. Pasti Bung, pasti. Nah, yang terakhir selaku ketua Golkar Siak, dan sampai saat ini masyarakat Siak masih mempercayakan Golkar sebagai pilihan utama, dibuktikan dengan bertahannya posisi Partai Golkar sebagai pemenang pemilu dari periode sebelumnya. Apa himbauan Bang Indra selaku ketua Golkar Siak kepada kader-kader Golkar maupun kader-kader fungsionaris yang nanti akan bertarung memperebutkan hati masyarakat di pemilu 2024? Apa himbauannya, apa masukannya? Karena ini targetnya jelas. Kalau mau Siak kembali, kalau mau Golkar kembali memimpin Siak, menangkan dulu Partai Golkar. Nah, ini apa? Yang jelas pertama kepada pengurus, fungsionaris dan para simpatisan Partai Golkar. Hari ini kita hadir di tengah masyarakat. Pertama, paling tidak kita bisa bagaimana menjaga situasi kampung kita, kecamatan kita, dan kabupaten kita. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang baik dan positif, tentu ini sifat kondusif. Ada feedback ya? Ada feedback gitu. Kami di sini sebagai orang yang dipercaya, kebetulan saya ketua DPRD, di sini ada namanya Forkompinda, Pak. Forkompinda ini kami kan ada rapat setiap bulan. Nah, tentu kan di sini ada rajutan dalam rapat itu. Mapping bagaimana tentang sospol masyarakat di Kabupaten Siak. Nah, tentunya kan ini harus didorong. Siapa orang terdekat kita? Fungsionaris, pengurus, dan kader. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait isu pembangunan, terkait isu apa saja gitu, sehingga di musim sekarang ini kan nggak tahu, Pak. Kirim WA sana, kirim WA sini. Informasi. Kalau kita tak bisa menyampaikan hal yang positif, sehingga nanti masyarakat kita menjadi sesat karena banyak informasi yang tak jelas yang dia terima gitu. Inilah guna jaringan jaringan organisasi kita, jaringan kepartaian kita gitu. Sehingga ketika kita betul-betul hadir masyarakat itu bisa memberi informasi yang positif, yang jelas, yang bermanfaat bagi mereka, pasti satu saat masyarakat tuh mengenang kita, Pak. Betul kata si A itu. Ketika dia bilang betul kata si A, kebetulan si A itu di Partai Golkar pula. Akan ini kan efeknya, Pak. Ketemu dia. Karena kan kita kan masyarakat kan tak bisa berharap banyak, Pak. Harus kita kasih uang 20.000, 100, tidak cukup, Pak, berapa kita dapat. Karena kan lebih banyak masyarakat daripada uang yang kita terima gitu. Dan masyarakat juga kan hari ini kan mereka kan belum kita lahir lagi, mereka kan sudah punya kehidupan. Betul. Makanya kita harus bimbing mereka. Berbuat dulu. Iya, harus kita lindungi mereka gitu. Mungkin seperti itu, Pak Iib, sehingga berefek kepada partai kita pemilu 2024. Dan harapan kita, insya Allah, himbauan kepada teman-teman pengurus, fungsionaris, bekerjalah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada ketika kita berorganisasi dan partai.
sampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat, bantu mereka, jangan pernah mengeluh, selalu berbuat kebaikan, pasti kemenangan itu ada di kita. Alhamdulillah. Sejarah hidup beliau dari kecil, perjuangannya hingga sampai saat ini, sekilas semuanya, tapi paling tidak ini gambaran bagaimana seorang sosok Bang Indra Gunawan SE itu hingga sampai hari ini. Demikian diskusi kita, semoga bermanfaat buat yang mendengarkan, dan tentunya menjadi masukan bagi teman-teman, khususnya para politisi muda, bahwa apapun latar belakang kita, dari keluarga apapun kita, kalau niat lurus, berbuat dahulu, insya Allah hasilnya akan kita terima. Insya Allah. Baik kita lakukan, baik hasilnya Bang ya. Kalau banyak kita berbuat baik, insya Allah Kedepannya pasti dapat hasil yang baik. ya, terima kasih Bang Indra. Terima kasih Bang Ip. Ya, mohon maaf kepada teman-teman diskusi yang singkat ini karena hal yang pembahasan kami barangkali ada hal yang kurang. Terima kasih. Kami Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.